Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai kondisi SM Entertainment yang kehilangan banyak stafnya dan stafnya mengungkapkan masalah yang terjadi di SM sekarang guys. Wah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini merapat kumpul di sini, kita bahas bareng-bareng informasi yang satu ini ya guys. Jadi, stay tune terus sampai habis. Sebelumnya guys, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya biar aku makin semangat bikin video-video ke depannya. Terima kasih. Jadi guys, lagi rame nih masalah karyawan SM Entertainment anonim yang mengungkapkan keadaan mengerikan di dalam perusahaan di mana perusahaan itu disinyalir kehilangan pekerja dalam jumlah besar. Waduh, ada apa ya guys? Hal ini diduga karena masalah salah urus dan juga gaji yang gak jelas. Dimulai pada tanggal 10 April guys, sebuah postingan online yang mengumpulkan beberapa kesaksian karyawan yang mengkritik lingkungan perusahaan saat ini menjadi viral di Teko, salah satu situs di Korea guys. Kesaksian itu diambil dari aplikasi Blin, sebuah forum perpesanan yang digunakan oleh karyawan perusahaan terverifikasi. Lalu nih guys, salah satu karyawan SM menulis tentang kurangnya kesejahteraan karyawan di SM, menyiratkan bahwa situs web Kwangya 119 yang didirikan perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan artisnya sangat tidak efektif atau tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tak hanya itu loh guys, mereka juga menyebutkan bahwa kondisi kerja telah menurun sejak Sam pergi dari perusahaan itu. Kata sapaan Sam ini guys mengacu pada pendiri SM yaitu Lee Suman yang udah out dari SM karena masalah kemarin guys. Nah, dalam postingan karyawan itu, dirinya mengatakan bahwa pesaing mereka sendiri mendirikan klinik internal untuk karyawan dan setidaknya berpura-pura melindungi para artis dengan mengambil tindakan cepat. Sementara itu, di sisi perusahaan mendirikan Kwangya 119 yang tidak masuk akal dan sejak Sam pergi, beberapa perusahaan bermata empat masuk dan mulai menuntut penjualan lebih tinggi, mengancam akan memotong gaji karyawan jika penjualannya lambat guys. Sejak itu, karyawan perusahaan langsung tahu bahwa mereka hanya peduli pada uang. Lanjut nih guys. Karyawan itu juga menunjukkan kalau banyak artis di bawah agensi itu baru-baru ini dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, yang terlampau banyak sehingga mereka terpaksa melampiaskannya selama siaran langsung atau mengembangkan penyakit kronis setelah dilecehkan oleh penggemar penguntitnya guys, atau saseng. Jadi, kalau kalian peka nih guys, banyak artis SM yang udah jengah dengan adanya saseng keterlaluan yang mengganggu hidup mereka. Bahkan sekarang beberapa artis SM pun sudah terang-terangan meng-call out para saseng itu dan bayangin aja guys, gimana rasanya diganggu area privasi kalian. Pasti menyebalkan banget kan guys? Lalu nih, mengenai kasus Boa yang belakangan ini ramai, yang katanya dia akan pensiun dari dunia hiburan. Para karyawan itu juga mengisyaratkan situasi Boa, di mana katanya ada seorang direktur perusahaan yang menjadi alasan mengapa SM tumbuh hingga menjadi seperti sekarang ini. Mencapai titik di mana mereka keluar dari semua media sosial dan mengungkapkan pengunduran diri mereka setelah menghadapi komentar kebencian yang gak ada habisnya guys. Wah, di sini nih kasusnya perusahaan yang gagal melindungi privasi dan mental para artisnya guys. Gimana menurut kalian guys? Bisa komen di kolom komentar. Lanjut. Terakhir, karyawan pertama ini mengakhiri postingannya dengan mengungkapkan bahwa karyawan dengan peringkat lebih rendah pun kini ditipu dan dilecehkan di media sosial, sementara SM tidak menunjukkan niat untuk menangani situasi itu guys.
Di sisi lain sendiri, karyawan lain memposting bahwa periode pemberitahuan gaji mereka udah lama berakhir dan mereka bekerja tanpa mengetahui berapa gajinya. Wah, jadi ingat ya guys kasusnya XO CPX di mana mereka meminta transparansi gaji mereka, bahkan sempat rame banget tuh kasusnya kemarin. Dan ternyata guys, nggak cuma terjadi pada artisnya, tapi juga pada karyawan-karyawannya. Dilanjut ke postingan karyawan ketiga, yang mengatakan kalau sekitar 70 karyawan diduga telah meninggalkan perusahaan sampai bulan ini dan rumornya jumlahnya diperkirakan akan menyentuh 80 karyawan guys. Buset guys, banyak banget itu sampai 80. Apalagi itu perusahaan gede ya guys, pasti banyak sekali aktivitasnya yang keganggu dan beberapa tugas karyawan juga di sana guys. Tak hanya ada 3, postingan karyawan keempat mengkritik CEO karena duduk diam sementara perusahaan kacau karena beberapa orang. Mereka juga menyiratkan bahwa apa yang publik lihat dan baca di situs postingan karyawan hanyalah sekilas dari kekacauan sebenarnya yang terjadi di SM Entertainment guys. Pengungkapan itu pun telah menimbulkan banyak reaksi di kalangan netizen yang terkejut dan prihatin dengan keadaan agensi K-pop ikonik itu saat ini. Banyak netizen yang menyesali keluarnya Lee Soo-man sehingga SM menjadi berantakan seperti sekarang guys. Dan hal seperti inilah yang terjadi jika orang lama pergi dan orang baru yang menunggangi. Lanjut nih guys, masalah 80 karyawan yang resign. Netizen mengatakan pasti masalah di perusahaan itu sangat besar dan serius karena jumlah karyawan yang memilih pergi dari perusahaan itu terlalu banyak. Ada pula yang berkomentar, sejujurnya netizen sendiri juga nggak tahu tentang cara kerja internal perusahaan. Tapi ketika Lee Soo-man menjadi CEO, perusahaan hampir nggak pernah mengajukan tuntutan. Mereka menanggapi masalah hukum dengan lebih baik dari sekarang guys. Setidaknya mereka berpura-pura peduli, tidak seperti sekarang yang memang nggak peduli. Lanjut guys. Netizen juga menyinggol debut Lucas yang dibilang aneh, apalagi kondisi perusahaan yang nggak baik. Nextnya nih guys, mereka berkata, apa gunanya berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja di luar jika kondisinya sekarang seperti ini. Jika ada banyak karyawan yang berhenti, netizen dan warganet udah bisa melihat bagaimana keadaannya di masa depan. Waduh, separah itu ya guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini video aku. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next video.